Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan BIT 2 tahun 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Salib, mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 2 kategori 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2301109110016 pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 4 SD 1 Karangkamiri, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran dengan tema menyambut usia balig. Untuk Bapak dan Ibu mohon sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih. Anak, sebelum ke pembelajaran sebagaimana biasa diawali dengan berdoa. Nah, yang akan memimpin doa pada hari ini Bapak minta siapa yang datangnya paling pagi pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan kepada Iman untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Di dalam pembelajaran itu semua harus siap, harus semangat. Maka salah satunya harus makan dulu, ya. Harus disiplin. Ya. Apa disiplin itu? Disiplin itu adalah mentaati kepada aturan. Contohnya tadi Bapak berikan hadiah kepada anak Doni, siapa yang paling pagi datang di sekolah. Nah, di antaranya adalah Iman. Maka Bapak suruh untuk berdoa. Nah, suatu saat siapa yang lebih pagi datang ke sekolah, lebih disiplin, tidak menutup kemungkinan pasti berikan hadiah. Supaya apa? Supaya pelajaran kalian itu lebih semangat. Gitu ya. Siap? Ya, terima kasih.
Udah siap sekarang dimulai untuk belajar? Siap. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Tidak? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Lukman dan Intan. Lukman dan itu mengapa masuk? Sakit atau apa? Sakit. Sakit. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Siap? Siap. Baik, pada hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Baik, anak-anak. Rencana pembelajaran pada hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Ya. Minggu ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik, yaitu masih pembelajaran PAI kelas 4 ya. Bab berapa? Bab 4 ya. Nah, tapi sebelum ke pembelajaran yang bab ini, kemarin atau minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin. Apa? Keanekaragaman. Betul kan? Betul. Bapak tepuk tangan untuk Iman. Masih ingat ya? Berarti di rumahnya itu apa? Rajin belajar. Nah, barusan dikatakan oleh Iman bahwa minggu kemarin kita membahas tentang keanekaragaman. Coba siapa yang masih ingat? Keragaman tentang apa? Bangsa, suku, bagus, agama, budaya, bahasa. Iya, betul sekali. Masih ingat ya? Jadi keanekaragaman itu ternyata di negara Indonesia itu sangat kaya. Bahkan di dunia itu ternyata berbagai macam warna, berbagai macam aneka budaya, agama dan lain sebagainya. Ya. Mengapa itu berbeda? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan isi di alam dunia ini berbeda? Mengapa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ada yang tahu? Perbedaan itu sengaja yang Allah ciptakan, yaitu sebagai sunatullah, sebagai ketetapan Allah. Mengapa dibedakan? Tujuannya agar kita itu saling membantu, saling menyayangi, ya, di antara kita semua. Itulah ya tentang perbedaan agama, budaya, suku, bahasa dan lain sebagainya. Anak-anak semuanya, pada hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, bahkan sekarang itu judul baru, yaitu menyambut usia balik. Coba lihat ke depan. Apa ini? Menyambut usia balik. Coba apa sih yang disebut dengan balik? Dewasa. Dewasa. Atau lagi? Usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Nak Doni dan Fajar. Nah, itu diantaranya materi yang akan kita bahas, menyambut usia balik. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke pembelajaran, coba lihat, amati. Di sini Bapak punya gambar, ya, punya gambar. Coba amati. Coba sekarang lihat ke depan semuanya. Di situ ada gambar, ya, amati. Ya. Ada berapa bagian? Coba. Ada berapa bagian? 2. Ada 2. Yang pertama bagian apa? Laki-laki.
Laki-laki. Yang di bawah? Perempuan. Perempuan. Bagus sekali ya. Coba di sini mulai dari kiri. Coba amati sampai ke kanan. Kira-kira itu menggambarkan tentang apa? Ayo. Pertumbuhan atau perkembangan fisik. Betul? Bagus sekali ya. Terus yang kedua, sama tidak? Sama. Coba itu perkembangan fisik yang bisa menyebab perkembangan fisik sejak dari mana sampai mana? Ayo. Apa Unan? Balita sampai kakek-kakek. Balita sampai kakek-kakek. Ya, tepuk tangan untuk Unan. Nah, jelas betul sekali bahwa itu adalah pertumbuhan atau perkembangan. Mulai dari anak-anak sampai tua. Seperti siapa tua? Di sini ada. Seperti bapak ini ya, kakek-kakek udah tua nih. Nah itu sebab sudah menunjukkan perkembangan. Selanjutnya coba amati. Kira-kira perkembangan apa saja di situ? Kan tadi perkembangan atau pertumbuhan berarti mengalami perubahan, ya. Mengalami perubahan. Coba amati perubahan pada apa saja. Kalau tadi kan balita, remaja, sampai kakek itu berarti terjadi perubahan dalam segi apa? Tinggi. Dalam segi tinggi enggak? Tinggi apa? Tinggi badan. Berarti itu adalah pertumbuhan atau perkembangan pada fisik. Apa fisik? Badan ya. Tadi kan anak-anak belum bisa jalan, berubah terus sampai kakek-kakek. Seperti kalian, ingat nggak ketika kelas 1 berapa tinggi badan kalian? Diukur nggak ketika masuk di sekolah? Diukur. Ditimbang nggak? Ditimbang. Ingat nggak berapa kilo waktu masuk ke kelas 1? Tuh, siapa yang ingat? Pasti sekarang udah kelas 4 pasti mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Itu berarti perkembangan pada fisik ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan dulu pembelajaran pada hari ini ya, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, coba lihat ke depan semua. Ada 4 tujuan ya. Ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba nomor 1, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, Menjelaskan pengertian fikih dan biologi secara istilah. Ya, menjelaskan pengertian fikih dan biologi secara istilah. Yang kedua, siapa yang mau Saya, membaca? Pak. Ya. Menyebut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Ya, menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Saya, Pak. Siap, silakan. Menjalankan kewajiban sebagai orang yang sudah dewasa. Menjalankan kewajiban sebagai orang yang sudah dewasa. Bagus. Yang terakhir siapa? Keempat? Saya, Pak. Ya, Ustadi. Menjelaskan larangan orang dewasa ketika sedang berhadas besar atau junub. Ya, menjelaskan larangan orang dewasa ketika sedang berhadas besar atau coba lihat ke depan. Ya. Tuh, apa itu fikih? Nah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah mempunyai beban untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Itu tentang fikih ya. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Coba ya, pada bagian pertama adalah pada laki-laki. Siapa yang mau baca di depan? Coba. Saya, Pak. Silakan. Bahasa. Mimpi Saya, Pak. bahasa. Kedua, Berusia 15 tahun. berusia 15 tahun. Pada perempuan, coba siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, silakan. Haid atau menstruasi. Ya, head atau menstruasi. Yang kedua, Saya, Pak. Berusia Ya. 15 tahun. berusia 15 tahun. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus sekali. Dua, ciri-ciri baik atau dewasa menurut ilmu fikih. Ingat
belum men atau head, tapi usianya sudah dewasa. Nah, berarti itu sudah balik. Artinya walaupun tidak mimpi basah atau belum mimpi basah dan pada wanita belum mengalami head, tapi usianya sudah 15 tahun. Nah, berarti itu sudah dewasa, ya, sudah balik. Berarti apabila sudah balik, ya, sudah dewasa, berarti mempunyai apa? Mempunyai kewajiban. Ya, mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Apa sih kewajiban sebagai orang yang sudah dewasa? Nanti kita bahas. Nah, sampai di sini dulu tentang ciri-ciri manusia atau ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan, ayo, tentang ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Saya Pak. Ya. Apakah orang yang sudah balik tapi gila wajib beribadah? Tidak. Apakah orang yang sudah balik tapi Gila wajib beribadah. oh, tapi gila. Oh, bagus, tepuk tangan untuk Roni ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Ada orang yang dewasa, berarti usianya sudah apa? Balik, lah 15 tahun ke atas. Tapi gila. Wajib nggak beribadah? Tidak. Tidak. Mengapa? Mengapa tidak? Karena gila. Karena gila. Ya, bagus ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk beribadah walaupun sudah dewasa. Karena apa? Karena tidak diberi. Coba manusia dengan makhluk yang lain yang membedakannya apa? Akal ya. Karena manusia itu diberikan akal sehingga manusia itu makhluk yang paling sempurna. Nah, sedangkan orang gila itu manusia, tapi akalnya nggak ada, hilang ya. Jadi nggak wajib untuk melakukan ibadah. Kalau kalian punya akal nggak? Punya. Nah, tahu nggak yang baik dan yang buruk? Tahu, berarti wajib ya. Walaupun belum berusia 15 tahun. Apa sebabnya? Supaya nanti biasa ketika menginjak usia balik sudah siap ya. Sudah siap untuk melakukan beribadah. Itu ya. Ada lagi? Ayo Pak. Ya. Ciri-ciri orang balik apa saja? Oh, ciri-ciri orang balik apa saja? Bagus. Ya. Siapa yang mau bisa menjawab? Barusan itu ada yang bertanya panjang apa saja ciri-ciri balik katanya. Coba. Saya Pak. Iya kan? Mimpi basah. Mimpi basah. Ya bagus, tepuk tangan untuk kami. Ada lagi? Saya Pak. Wah. Usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Ya bagus, pintar, tepuk tangan. Ya bagus. Baik. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Coba siapa yang mau membacakan? Yang pertama adalah laki-laki dulu. Siapa yang mau membaca? Ya, Roni. Nomor 1. Rambut seperti berkumis, jenggot, rambut ketiak, rambut kemaluan. Ya, nomor 1 adalah tumbuhnya rambut. Nomor 2, siapa? Ya, Roni. Pertumbuhan fisik semakin cepat. Ya, pertumbuhan fisik semakin cepat. Ketiga, siapa? Ya, Prismadi. Tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Yang lainnya masih ada? Pak. Ya. Perubahan suara. Perubahan suara. Bagus, tepuk tangan semuanya. Itulah ciri-ciri balik menurut ilmu biologi pada laki. Lanjut. Yang kedua, ciri-ciri balik pada perempuan. Siapa yang mau menjawab? Yo. Nomor 1. Mau baca. Mau. Siapa yang mau? Cung. Saya Pak. Ya. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu, rambut ketiak serta kemaluan. Iya, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Seperti ketiak. Tahu ketiak nggak? Tahu. Ketiak. Sini ya. Ketiak ada. Terus, nah itulah. Yang kedua,
Siapa yang dada? Ya, Tony. Pertumbuhan pada bagian pinggul dan dada. Ya, pertumbuhan pada bagian pinggul. Tahu pinggul? Tahu. Pinggul. Dada? Dada? Tahu. Ya. Ini dada ya. Itu pada Buah. gimana? Kelihatannya kalau dada membesar. Kalau pinggul ke depan, ke samping. Sampai. Ke samping. Itu cirinya. Yang terakhir, yang ketiga? Saya Pak. Ya, Perubahan suara. perubahan suara. Gimana perubahannya? Biasanya kecil ya. Kalau itu perubahan menjadi lebih halus itu pada Buah. baik. Itulah perubahan, bukan perubahan apa? Ciri-ciri atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Pada laki-laki dan perempuan. Coba masih lihat ke depan. Di sini tumbuh rambut, ya. Tumbuh rambut. Kumis di mana kumis? Sini, ini mah jenggot. Ini tumbuh kumis. Ada bulunya rambut di sini, ya, seperti bapak ini ada. Nah, ada dua, cuma dua. Ada dua di sini. Kemudian jenggot, jenggot di mana? Semua di sini. Nah, tapi tidak semua laki-laki berjenggot, tapi kebanyakan yang namanya laki-laki sudah dewasa pasti berjenggot. Cuman ada yang banyak, ada yang sedikit. Terus jakun, letaknya di mana jakun? Sini, leher. Sini ada bagian depan. Terutama di badan yang kurus seperti bapak ini, mudah dilihatnya. Nah, ini jakun pada laki-laki. Jadi jangan takut atau jangan kagetnya apabila nanti ketika dewasa kalian itu laki-laki ya tumbuh jakun di bagian depan leher ya. Kemudian perempuan tadi ya, harus ingat ketika nanti sudah dewasa kemudian mengalami haid ya, haid itu apa? Keluar tapi bukan karena sakit ya, bukan karena sakit, tapi keluar sudah menjadi kodrat ya. Jangan takut ya, jangan takut dan segera berkomunikasi dengan ibu ya, berkomunikasi dengan ibu, jangan takut, bahkan harus cepat berkomunikasi dengan ibu. Nanti ibu akan mencari memberitahu ya tentang kejadian tersebut. Jangan takut ya, laki-laki mau dewasa jangan takut ya. Berarti itu menandakan sudah dewasa. Itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan menurut ilmu fikih. Mengerti semuanya? Mengerti. Ya. Itu tentang ciri-ciri balik. Nah, ada satu lagi, yaitu larangan bagi orang yang, atau kewajiban dulu ya, kewajiban bagi orang yang sudah dewasa. Tadi kan yang pertama ciri-ciri balik menurut ilmu fikih sudah tahu. Yang kedua ciri-ciri balik menurut ilmu biologi masih tahu. Ya, nah berarti setelahnya tahu ciri-ciri balik berarti orang yang sudah balik itu mempunyai kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban itu apa? Kewajiban itu contohnya pasal mengambil sebuah wadah, ini wajib. Mengambil itu apa? Membawa. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan maka apa hukumnya? Tidak dikerjakan apa akibatnya? Berdosa. Ya. Berdosa. Jadi wajib. Nah, apa saja sih kewajiban orang yang sudah dewasa? Sholat. Apa? Sholat. Bagus sekali. Mengaji. Ya, apa lagi? Mengaji. Membaca Al-Quran. apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bagus. Apa lagi? Tawaf. Kewajiban. Sholat. Orang yang dewasa
hari. Nah, di sini tadi udah ada yang menjawab, bagus sekali ya. Nomor 1, coba ini nomor 1. Apa sih kira-kira ini? Itu wajib, ya. Coba yang wajib kita kerjakan ada berapa? Apa ada berapa? Sholat macamnya? 5. 5. 1. Nah, waktunya sholat itu harus tepat. Nah, harus tepat. Tidak boleh sembahyang lohor pada jam 9. Tapi ada waktunya. Makanya melaksanakan harus tepat waktu. Coba bisa pukul berapa? 7 lebih sedikit ya. Subuh 5. jam 5. Siapa tadi yang tidak sembahyang subuh? Sembahyang semuanya? Tidak. Kenapa tidak? Telat apanya? Bangunnya. Nah, baik. Nah, selanjutnya tadi subuh, kemudian maghrib jam berapa? Isya. Udah isya. Terus asar jam 3 lebih. Nah, itu jadi melaksanakan sholat itu harus tepat waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Jangan seperti iman. Nah, tadi tidak subuh karena kesiangan. Jadi jangan tidurnya terlalu malam ya, agar nanti subuhnya tidak ketinggalan atau tidak kesiangan. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, coba ini lihat teman. Ya bagus, menghargai orang tua dengan cara kalau mau sekolah kita apa? Minta doa ya. Kemudian yang ketiga tuh, sedang apa itu? Belajar. Itu kewajiban belajar. Apalagi kita sebagai pelajar, maka harus belajar. Kemudian yang di bawah, gotong royong atau bersih. Kita lanjutkan. Tapi sebelum lanjutkan supaya lebih semangat, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita lanjutkan. Yang ketiga, barusan adalah kewajiban ya. Kewajiban bagi orang yang dewasa. Yang sekarang larangan. Larangan bagi orang yang sedang junub. Junub itu apa sih? Yang mempunyai hadas besar seperti tadi baju basah, ya, head. Nah itu sebelum melaksanakan ibadah harus apa? Harus bersih dulu. Dan itu tidak boleh ya melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Itu dilarang. Nah apa saja sih larangan bagi orang-orang yang sedang berjunub atau mempunyai hadas besar? Seperti yang tadi ya, sedang apa? Baju basah, kemudian apa lagi? Head ya, itu berarti sedang mempunyai hadas besar. Maka dilarang untuk melakukan apa saja. Nah, coba lihat ke depan. Larangan bagi orang yang sedang junub ya atau mempunyai hadas besar. Coba nomor 1. Ini apa? Sedang apa? Berarti nomor 1 dilarang. Yang kedua, lihat sini. Sedang apa ini? Mengaji. Ya, membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Apalagi membawa. Itu tidak boleh. Bagi orang yang mempunyai hadas besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini apa? Ya, kalau tidak apa? Ini gambar apa? Mekah. Ka'bah. Ka'bah ya. Ka'bah adanya di Mekah. Ya. Ini apa sedang apa orang di sini? Toa. Berarti itu tidak Boleh. Yang selanjutnya ini gambar apa? Masjid. Ya, di tempat apa masjid itu? Beribadah umat Islam. Artinya orang yang sedang berhadas besar tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh bermain di masjid. Nah itulah larangan bagi orang-orang yang mempunyai hadas
besar atau yang sedang junub. Nah, sampai di sini dulu silakan ada yang ditanyakan. Mulai dari ciri-ciri balik, menurut ilmu fikih, ilmu biologi, larangannya, dan lain sebagainya. Ada yang heran? Atau sudah paham semuanya? Sudah. Coba Bapak ingin tahu apa sih biologi? Biologi apa? Ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Fikih apa? Fikih ilmu fikih tadi ada. Ilmu yang mengatur tentang hukum Islam. Ilmu yang mengatur tentang hukum Islam. Satu lagi. Apa sih ciri-ciri balik menurut ilmu fikih? Ya, coba. Apa lagi? Berusia 15 tahun. Berusia 15 Tahun. Mimpi bagus. basah. Mimpi basah bagus. Ya. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, ya, buat kelompok karena ini ada 8 orang, buat 2 kelompok saja. Kerjakan, ya, sini ada lembaran khusus ya, LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Coba sekarang satu kelompok 4 orang. Bapak berikan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan kerjakan ya, pada lembaran yang sudah disediakan. Lihat ini kan tadi di awal udah dijelaskan. Nah sekarang coba simpulkan semua kerjasama. Menarik di sini isi apa ini menurut kelompok ini, gambar ini menggambarkan tentang apa? Tulis pada nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan dibacakan. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Menggambarkan tentang apa gambar di atas. Pertumbuhan perkembangan fisik. 2. Apa arti fikih secara istilah? Ilmu yang mengatur tentang hukum Islam. Jelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Mimpi basah, haid. Bagaimana menerapkan cara menjalankan kewajiban orang dewasa pada kehidupan sehari-hari. Sholat, ngaji. Larangan apa saja bagi orang yang hadas besar. Berdiam di masjid, sholat, ngaji, bahwa membawa Al-Quran. Udah? Udah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran pada hari ini ya sudah selesai. Maka dari itu coba kita simpulkan ya, apa saja sih kesimpulan atau garis besar pembelajaran pada hari ini. Kalau disimpulkan pembelajaran pada hari ini ada beberapa poin ya. Coba lihat ke depan. Dan kalau bisa silakan dicatat ya kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. 1, ya, menurut ilmu fikih, ingat ya. Ciri balik menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah. Kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga, berusia 15 tahun, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Ingat, apabila sudah tidak mimpi basah, tidak haid, tapi sudah berusia 15 tahun, berarti itu sudah
Itu yang pertama. Kedua, ciri atau tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut ilmu biologi. Ya. Kesimpulan menurut ilmu biologi. Ciri-ciri balik. Siapa yang mau mencoba? Saya Pak. Ya, satu. Tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Dua. Saya Pak. Ya. Suara berubah. Suara berubah. Cuma berubahnya gimana? Lebih keras. Lebih keras pada laki? Lagi. Iya, bagus. Terus tadi apa? Nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat. Seperti apa contohnya? Nah, terus yang keempat apa lagi? Coba siapa yang mau coba? Yang keempat? Tumbuh rambut bagian tertentu misal jambat. Iya, tepuk tangan untuk Fajar. Tumbuh rambut pada bagian tertentu. Ya. Yang kelima adalah apa ini? Badan lebih kokoh. Badan lebih kokoh pada laki. Itulah ciri-ciri atau tanda balik menurut ilmu biologi pada laki. Cowok yang tahu pada perempuan. Ayo sebelum dibuka simbolnya apa? Pada perempuan apa saja itu pada laki-laki. Pada perempuan, ayo. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagus. Tepuk tangan untuk John. Apa ya? Saya Pak. Pinggul melebar. Pinggul melebar. Melebar sih ya. Badan. Bahasa Sundanya badan. Besar ke pinggir. Kemudian sering pinggul apa lagi? Saya Pak. Ya. Dada membesar. Dada membesar. Ke depan, ke samping ke mana besarnya? Ke depan. Ke depan. Nah, itu ciri balik pada perempuan menurut ilmu biologi. Nah, itulah kesimpulan ciri-ciri balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Yang kedua adalah larangan bagi orang yang mempunyai garis besar setelah tadi mimpi basah. Ya. Apa saja larangannya? Salat. Sholat. Dua. Mengaji. Mengaji. Tiga. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Empat. Membawa Al-Quran. Ia membaca membawa Al-Quran. Yang di masjid. Berdiam di masjid. Bagus sekali. Yang selanjutnya larangan Tawaf. jawab. Ya, itulah tentang larangan. Sekarang kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Salat. Ya sholat. Kewajiban itu apa? Cuk. Kewajiban. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya apa? Salat. Sholat. Terus Puasa. puasa. Itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak yang menyampaikannya, kemudian kalian yang mendengarkannya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan ingat untuk minggu depan kita melanjutkan masih tentang menyambut usia balik ya minggu depan. Lanjutkan kembali. Anak-anak yang soleh dan soleha, pembelajaran pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terakhir, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.